Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vigo Lindel, NIM 2018-21135. Nah, saya akan memulai presentasi dari kelompok saya, yaitu tentang proposisi nilai. Nah, di sini proposisi nilai itu adalah nilai yang ditawarkan kepada konsumen oleh perusahaan, yang menjadi alasan kuat konsumen itu beralih dari suatu perusahaan ke perusahaan lain. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi bisnis. Ada beberapa hal yang diperhatikan dalam membuat strategi bisnis. Yang pertama, apakah ada proposisi nilai pelanggan yang real. Nah, di sini kita harus bisa membuat proposisi nilai pelanggan yang nyata atau benar adanya, bukan hanya sekedar asumsikan saja. Nah, ini bisa menjadi kunci kesuksesan sebuah strategi bisnis. Selanjutnya yang kedua itu, apakah ada proposisi nilai yang dirasakan. Nah, proposisi nilai ini harus dapat diakui dan dirasakan manfaatnya oleh pelanggan, sehingga diharapkan proposisi nilai ini dapat membuat pelanggan itu puas, dan merasa keinginannya dipenuhi. Contohnya, Burger King dengan memberi kemudahan dalam memesannya. Contohnya ada Buick yang memiliki mutu dan kualitas yang sama dengan Toyota. Dan terakhir itu Subaru memiliki keunggulan dalam pengereman. Selanjutnya, yang ketiga, apakah strategi itu layak? Nah, strategi itu dikatakan layak jika perusahaan itu membuat proposisi nilai sesuai dengan yang dicita-citakannya, sehingga dapat dikatakan sebuah strategi itu menjadi layak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa yang membuat apa ada proposisi nilai pelanggan yang relevan. Nah, di sini dalam membuat produk itu pelanggan harus dapat menganalisis keinginan dan kebutuhan oleh pelanggan, sehingga produk yang dibuat oleh perusahaan itu tidak hanya sekedar keinginan perusahaan saja, namun didukung dengan keinginan oleh pelanggan, sehingga diharapkan pelanggan analisis nilai dari pelanggan tersebut dapat membuat suatu produk itu laku, sehingga perusahaan itu strategi yang digunakan itu menjadi sukses. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apakah proposisi nilai itu menjadi titik diferensiasi berkelanjutan. Nah, di sini diharapkan proposisi nilai itu berkelanjutan dan memiliki keunggulan dibanding kompetitornya. Nah, keunggulan ini harus dimiliki oleh perusahaan agar dalam kedepannya itu perusahaan dapat melaksanakan strategi dengan baik dan memperoleh keuntungan yang bagus. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan meneruskan presentasi dari rekan saya. Perkenalkan, nama saya Abdi Fajar Ramadan dengan NIM 2018-210748. Saya akan menjelaskan desain yang menarik. Desain adalah elemen yang tergolong fundamental di dalam marketing. Buktinya, suatu perusahaan dapat dikenal luas hanya dari logonya ataupun ciri khas dari desain yang ada pada salah satu produknya. Desain juga telah menjadi senjata ampuh di dalam promosinya, karena desain dapat berkolaborasi dengan teknik copywriting untuk menarik minat pembeli. Artinya, promosi tidak hanya sekedar menarik bagaimana membuat judul dan kata-kata yang menarik. Desain yang menarik akan membantu memperkuat promosi secara visual kepada konsumen. Kedua, akan bersinergi sehingga mampu memprovokasi customer untuk melakukan tindakan transaksi. Itulah alasannya kenapa desain promosi harus dibuat secara matang dan penuh perhitungan. Lalu, dalam membuat suatu desain yang dapat diminta di konsumen, tentu dapat pula dengan menggunakan desain grafis, di mana sebuah karya seni untuk berkomunikasi. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oktan Wahidinata, NIM 2018-210762. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang solusi sistem dan program sosial perusahaan. Jadi pengertian dari solusi sistem sendiri itu adalah menjual produk ke menjual solusi sistem, didasarkan pada pengawasan produk yang bekerja sama untuk menciptakan seluruh sistem. Jadi di sini banyak perusahaan yang sedang mencoba untuk beralih dari menjadi pemasok komponen ke pelaku pasar solusi sistem itu sendiri. Salah satu alasannya adalah bahwa organisasi
yang didasarkan pada sistem akan lebih mungkin untuk mengendalikan hubungan dengan pelanggan. Alasan lainnya adalah adanya kebutuhan untuk merebut margin yang lebih besar dalam konteks di mana komponen menjadi komoditas. Lalu yang kedua yaitu ada program sosial perusahaan. Program sosial perusahaan sendiri adalah pendekatan bisnis dengan memberi kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberi manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi pemangku kepentingan di sekitarnya. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Bagas Adi Kurniawan, NIM 2018-210766. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai hubungan yang unggul dengan pelanggan. Maksudnya di sini adalah semua perusahaan berusaha untuk menekankan kepada pelanggannya agar meningkatkan penawaran dari produknya. Sebagai contoh, pengalaman membeli mobil tidak sangat berbeda yang menjadi dasar dari hubungan dengan pelanggan barunya. Seperti perusahaan mobil Lexus yang meningkatkan pelanggannya melalui pesan yang digunakan dalam kursi kelas 1 yang digunakannya. Lalu yang selanjutnya yaitu spesialis ceruk pasar. Maksudnya di sini adalah perusahaan berkonsentrasi pada salah satu bagian pasar atau lini produk dan dapat muncul di hampir setiap bidang. Sebagai contoh, Castrol Motor Oil berfokus pada pemilik mobil pria yang membeli dan mengganti oli mereka sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Uli Abdillah Prianto, NIM saya 2018-210833. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Di sini saya yang pertama akan menjelaskan mutu yang unggul. Mutu yang unggul ini adalah strategi mutu, berarti bahwa merek apakah itu hotel, mobil, atau komputer ini akan dianggap unggul bagi merek lainnya dalam serangkaian referensi. Dalam serangkaian referensi, titik keunggulan menjangkau penawaran merek serta menyampaikan mutu yang luar biasa lintas produknya dan atribut individu. Biasanya keunggulan seperti ini akan dikaitkan dengan harga yang lebih baik. Ketika Lexus memasukkan ilustrasi yang mutu yang sangat dirasakan dapat menjadi penggerak strategi bisnisnya. Keunggulan juga dapat ditujukan terkait penawaran nilai. Jadi target dapat dianggap memiliki mutu yang lebih tinggi dibandingkan dengan peritel yang berdiskon. Meskipun seseorang tidak ada yang membingungkan dengan Bloomingdale's atau Nordstrom, keunggulan tersebut hanya akan dinilai pada serangkaian kriteria yang berbeda-beda, termasuk kemudahan parkir, waktu tunggu di kasir, kesopanan petugas kasir, dan apakah barang yang diinginkan tidak kehabisan stok. Dalam banyak cara yang sama, Gillette Good News merupakan pilihan mutu di antara pisau cukur. Keunggulan akan didefinisikan oleh pelanggan dalam hampir semua konteks. Ada satu indikator untuk seluruh indikator yang mutu, yang relevan bagi pelanggan, dan faktanya mendorong indikator lain, yaitu dimensi kinerja yang lebih spesifik. Terus yang kedua itu ada keterkenalan merek, ya. Memasarkan atau pengenalan nama simbol atau tanda untuk dipakai sebagai identitas suatu produk, perorangan, organisasi, atau perusahaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Hanifia Naumira Sabila, NIM 2018-210847. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat emosional ekspresi diri dan juga sinyal dari mutu yang tinggi. Yang pertama yaitu manfaat emosional ekspresi diri. Di sini seseorang harus bisa mengombinasikan antara pikiran dan perasaan terhadap pelanggannya. Manfaatnya yaitu yang pertama menyelesaikan masalah dengan pikiran dan perasaan, memiliki tingkat kesadaran diri yang baik, memiliki kemampuan manajemen diri yang kuat, kemudian berpotensi jadi pemimpin yang lebih baik, dan yang terakhir yaitu akan memiliki rasa empati. Kemudian yang kedua yaitu sinyal dari mutu yang tinggi. Di sini maksudnya kebanyakan dimensi mutu seperti kinerja,
kemudian ketahanan, keandalan, dan juga kemampuan melayani menjadi sulit apabila tidak mungkin bagi pembeli untuk mengevaluasi. Kemudian akibatnya konsumen cenderung mencari atribut yang mereka yakini menandai mutu. Nah, dari sana dimensi yang sesuai pada akhirnya dapat menjadi sinyal mutu. Pembeli berasumsi bahwa apabila produk perusahaan tidak memiliki kesesuaian dan hasil akhir yang baik, mereka mungkin tidak akan memiliki atribut lain yang lebih penting. Terima kasih, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdian Hadi, NIM 2018210853. Di sini saya akan mempresentasikan manfaat dari atribut produk. Kotler dan Armstrong mengemukakan bahwa manfaat yang ditawarkan oleh atribut produk dibagi menjadi 3. Yang pertama, kualitas produk, fitur produk, dan gaya dan desain produk. Yang pertama, kualitas produk. Kualitas adalah salah satu alat penting bagi pemasar untuk menetapkan posisi. Lalu yang kedua, ada fitur produk. Sebuah produk yang ditawarkan dengan berbagai fitur, sebuah model awal tanpa tambahan yang menyertai produk tersebut menjadi titik awalnya. Lalu yang ketiga, gaya dan desain produk. Cara lain untuk menambahkan nilai bagi pelanggan adalah melalui gaya dan desain produk. Desain produknya juga harus unik dan memiliki ciri khas. Lalu saya akan menjelaskan apa itu nilai. Di hampir setiap pasar, dari perabot sampai dengan sedan murah, segmen pasar yang dimotivasi oleh harga akan pasti ada. Mengabaikan segmen nilai dapat beresiko karena pasar kesehatan pun dapat berkembang ke dalam situasi di mana harga bertumbuh secara penting. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini nama saya Isrofian Alkisanto dengan NIM 2018-12873 akan meneruskan presentasi dari kelompok pilihan nilai. Nah, di sini di hampir setiap pasar, dari perabot sampai dengan sedan murah, pasta gigi, toko buku, ataupun jasa broker, segmen pasar yang dimotivasi oleh harga akan tetap ada. Bahkan dalam pasar seperti sedan sport mewah, beberapa merek akan mengintai posisi nilai. Apakah pasar itu terdiri dari 10 atau 80%, pasar segmen nilai biasanya akan menjadi segmen yang signifikan. Mengabaikan segmen nilai dapat beresiko karena pasar kesehatan pun dapat berkembang ke dalam situasi di mana harga bertumbuh secara penting. Mengabaikan segmen nilai tidak dapat menjadi pilihan. Segmen nilai ini mungkin diperlukan untuk terlihat, mungkin dengan nilai atau pemasok berlabel swasta, dalam rangka mempertahankan skala ekonomi. Nah, untuk berkompetensi secara sukses dalam bidang nilai, perlu untuk memiliki keunggulan biaya, memastikan persepsi mutu untuk tidak mengikis ke titik-titik di mana penawaran dianggap tidak dapat diterima, dan terakhir yaitu menciptakan kultur biaya dalam organisasi. Nah, ketiga poin tersebut akan dibahas lebih mendalam pada penjelasan berikut. Menciptakan keunggulan biaya atau menghindari kerugian biaya. Biaya rendah sebagai suatu pendekatan, sebenarnya ada banyak dimensi untuk mengendalikan biaya, sehingga dengan demikian banyak rute untuk pengurangan biaya. Nah, perusahaan berbiaya rendah yang sukses adalah perusahaan yang dapat memanfaatkan beberapa pendekatan, termasuk penggunaan produk atau jasa tanpa embel-embel, efisiensi operasi, skala ekonomi, serta kurva pengalaman. Produk atau jasa tambah embel-embel. Salah satu pendekatan langsung yang mudah untuk menurunkan biaya adalah menghapus semua embel-embel dan tambahan dari produk atau jasa, serta menggunakan bahan baku dan komponen yang memadai serta fungsional. Keanggotaan gudang maskapai penerbangan tanpa embel-embel,
klinik jasa hukum, serta broker berdiskon menyediakan lingkungan dengan fasilitas terbatas dan jasa pribadi. Lini mebel nilai yang menggunakan kayu tindihan menciptakan keunggulan biaya berkelanjutan yang signifikan. Di sini Motel 6 memelopori konsep penginapan murah pada awal 1960-an. Nah, dengan memberikan ruang hotel kepada konsumen seharga US $6 tanpa telepon ataupun TV, industri telah menarik sejumlah besar kompetitor sejak saat itu. Banyak industri yang menjanjikan hanya sedikit lebih dalam hal kenyamanan. Hasil strategi seperti itu dapat menjadi sebuah perang keistimewaan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rizka Fauzia dengan NIM 878. Di sini saya akan menjelaskan tentang skala ekonomi dan operasi. Yang pertama adalah skala ekonomi. Efek skala mencerminkan efisiensi alami terkait ukuran biaya tetap seperti perikanan, pengeluaran, tambahan tenaga penjualan, riset dan pengembangan, pekerjaan staf, serta pemeliharaan fasilitas dapat tersebar di unit-unit yang lebih banyak. Selain itu, operasi yang lebih besar dapat mendukung aset dan aktivitas terspesialisasi atau seperti riset pasar, staf hukum, dan operasi rekayasa produksi yang dipersembahkan untuk kebutuhan perusahaan. Amazon telah mendasarkan model bisnisnya pada skala ekonomi dengan mendorong penjualan lebih besar. Apabila bisnis terlalu kecil untuk mendukung aset atau operasi yang dibutuhkan, hasilnya dapat menjadi keunggulan kompetitif yang hebat. Mungkin solusinya adalah memangkas atau mengonsolidasikan unit-unit bisnis. Efek skala ekonomi sangat relevan untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Kusuma, NIM 2018-210-884. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurva pengalaman. Kurva pengalaman menyarankan bahwa sebagai perusahaan mengakumulasikan pengalaman dalam mengembangkan produk. Biayanya dalam dolar real akan menurunkan pada tingkat yang dapat diprediksi. Kurva pengalaman adalah fenomena produksi di mana biaya unit menurun seiring meningkatkan volume. Jika dipresentasikan secara grafis, kurva ini menggambarkan hubungan antara biaya produksi dan output kumulatif yang menunjukkan bahwa efisiensi meningkat seiring dengan pengulangan proses. Dan telah terbukti bahwa ada hubungan langsung dan konsisten antara pertumbuhan volume produk dan pengurangan biaya satuan. Setiap produksi berlipat ganda, biaya menurun antara 20% sampai 30%. Kurva pengalaman itu sendiri menghubungkan biaya per unit output dengan volume output kumulatif sejak proses produksi pertama kali dimulai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Farhan Arisa Putra, NIM 2018-210-921 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin tentang nilai yang dirasakan. Nilai yang dirasakan adalah poin harga yang dirasakan akan menyampaikan nilai. Dalam hal ini, cara saat pelanggan memproses informasi harga adalah hal yang penting. Apakah unsur harga yang paling terlihat? Saya ambil contoh toko grosir. Toko grosir telah lama mempelajari bahwa pelanggan cenderung memiliki pengetahuan tentang beberapa kategori dan merek. Nah, contohnya seperti sabun. Sabun banyak sekali kategori dan mereknya. Ada merek A, B, dan C. Dan setiap sabun memiliki kategori tersendiri-sendiri seperti sabun A untuk badan dan sabun B untuk cuci tangan, seperti itu. Mengelola harga sungguh rumit. Seringkali merupakan isyarat mutu dan pelanggan dapat merasakan
harga rendah sebagai sinyal mutu yang rendah juga. Jika mutu yang dirasakan adalah rendah sehingga tidak dapat diterima, penawaran akan dianggap tidak relevan terhadap kebutuhan pelanggan. Salah satu pendekatannya adalah dengan pendekatan responsif. Pendekatan responsif tersendiri adalah membuat perbedaan biaya. Yang kedua, ada pendekatan mengelola masalah relevansi dengan menentukan posisi penawaran mengenai kategori produk yang tepat dan rangkaian kompetitor. Terima kasih, saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dufan Rizky Saputra, NIM 2018-210-922. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya dengan tema kultur biaya rendah. Strategi berbiaya rendah yang sukses biasanya beraneka segi dan didukung oleh kultur yang berorientasi pada biaya. Pengukuran kinerja, imbal jasa, sistem, struktur, nilai-nilai manajemen puncak, serta kultur berada di depan di mana pengurangan biaya harus ditekankan. Banyak contoh perusahaan yang memutuskan untuk melakukan strategi berbiaya rendah dan menghadapi kegagalan karena budaya organisasi mereka tidak dapat menyesuaikan. Salah satu rantai supermarket besar memutuskan untuk menciptakan rantai diskon produk minuman. Ketika rantai tersebut gagal menyampaikan janji dan masih menguntungkan, sebuah analisis menentukan bahwa orang dan proses yang ada tidak cocok dengan struktur biaya yang diperlukan untuk sukses dalam pasar tersebut. Operasi diskon yang sukses hampir selalu memerlukan kultur, proses, dan SDM organisasi yang baru dan berbeda. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.